terkait dengan kegiatan Festival Hewan Ternak 2025 yang diselenggarakan oleh masyarakat Kabupaten Buru, terutama di Desa Waikerta ya Pak ya. Bagaimana Pak melihat antusiasme warganya ini Pak? Ya, terima kasih ya. Yang pertama tentu Festival Hewan Ternak ini menjadi motivasi tersendiri dan menjadikan upaya agar masyarakat kemudian memiliki peningkatan secara ekonomi dari ternak-ternaknya. Yang kedua tentu saja ini bagian daripada upaya ketahanan pangan baik secara nasional, regional maupun di Kabupaten Buru. Kenapa? Karena Kabupaten Buru merupakan salah satu kabupaten yang telah dicanangkan sejak tahun 2007 ya, dan seterusnya menjadi lumbung pangan di Provinsi Maluku. Sehingga selain produksi pangan khususnya untuk di dataran Wayapo ini adalah produktivitas padinya yang saat ini mencapai 5.000 hektar ya yang tertanami. Sebelumnya ada 6.000-an hektar. Sekarang yang menyusut karena ada tambang gunung botak segala macam itu. Lalu selain itu juga tentu kebutuhan protein ya. Kalau padi ataupun pangan berarti kebutuhan karbohidrat. Kemudian sekarang yang sedang kita lakukan ini Festival Hewan Ternak ini menjawab sekaligus kebutuhan protein hewani ya, yaitu penyediaan daging, di mana Kabupaten Buru menurut data untuk ketersediaan daging di tahun 2024 kemarin itu sudah mencapai 166,20 ton ya. Kalau populasinya sampai terakhir Desember 2024 itu ada 24.000 ya untuk sapi saja, belum lagi kambingnya dan seterusnya. Sehingga ini dengan adanya Festival Hewan Ternak saat ini menjadi momentum untuk kedepannya ya, kita akan terus memotivasi masyarakat. Mungkin nanti tidak hanya hewan sapi ya, bagus juga nanti ada kambing ya atau unggas yang kita juga bisa dorong agar masyarakat itu bisa memperoleh peningkatan ekonominya dari sektor peternakan. Kenapa? Karena kami punya visi untuk 5 tahun ke depan ini menjadikan Kabupaten Buru berseri. Berseri ini singkatan dari berbudaya, sejahtera, dan religius. Berbudaya tentu saja kita ingin menjaga bagaimana nilai-nilai budaya ini, termasuk juga budaya etos kerja ya masyarakat yang kemudian bisa menghasilkan ekonomi dan kemudian nanti tercapailah sejahtera dengan berbagai peningkatan pemerintahan terkait dengan pelayanan dasar, infrastruktur dan seterusnya ya. Itu yang menjadi penting sehingga festival ini momentum ya untuk memberikan motivasi masyarakat. Ya, saya kira itu. Ya, baik. Apa yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan peningkatan jumlah produksi hewan ternak Pak ya dari 16.000 ke 24.000. Ya. Nah, ini kan artinya ada peningkatan yang signifikan. Nah, program apa yang sebenarnya dibangun sehingga produktivitas dari peternakan terutama ini meningkat pesat ini Pak? Apakah ada ini juga terkait dengan Bapak Menteri terkait dengan program-programnya yang katanya swasembada pangan, ya artinya apakah ada instruksi langsung dari pusat ke daerah atau bagaimana Pak? Ya, memang apa yang menjadi program nasional itu kami di daerah senantiasa siap melaksanakan program-program, apalagi ini program strategi nasional ya tentang kedaulatan pangan ya. Dan kalau kita bicara pangan tentu luas ya spektrumnya. Jadi tadi ada pangan yang berkaitan dengan sumber karbohidrat, ada sumber protein ya, dan sumber protein itu ada dua, sumber protein hewani, ada nabati. Nah ini yang hewani. Lalu masyarakat khususnya di dataran Wayapo dan Kabupaten Buru ini memang sudah memiliki animo ya menjadikan ternak itu salah satu yang nantinya menjadi pendapatan bagi masyarakat, dan pasarnya memang luas
ya, tidak hanya pasar lokal, tapi juga banyak kemudian sapi yang atau ternak dari Kabupaten Buru itu masuk ke kota Ambon, bahkan juga ke daerah-daerah yang lain, termasuk ke Papua, gitu. Sulawesi ya. Nah, ditambah lagi di tahun-tahun yang kemudian ada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha, itu banyak lembaga-lembaga swadaya masyarakat, NGO, bahkan dari pemerintahan Turki pernah mengadakan kurban itu di Kabupaten Buru tahun 2024 yang lalu. Itu hewan sapi saja yang dipotong oleh kerjasama salah satu lembaga NGO, yaitu Human Initiative dengan Turki, dengan kami di sini, itu tidak kurang dari 250 ekor sapi tahun 2024 itu. Nah, ini potensi pasar yang sangat-sangat menjanjikan ya, dan juga masyarakat memang sudah menjadi satu budaya ya, apalagi masyarakat transmigrasi. Di samping bertanam tanaman pangan atau tanaman hortikultura ya, sayur dan seterusnya, tapi juga ada memelihara hewan ternak. Makanya orang Jawa punya filosofi bahwa hewan ternak itu kan rojokoyo. Ya, rojokoyo itu berarti rajanya pendapatan di situ, karena sewaktu-waktu bisa dipanen, suatu waktu bisa dijadikan uang gitu. Saya kira itu. Oke, terima kasih ke Bapak Kepala Dinas Pertanian ini. Tadi Bapak sempat keliling-keliling Pak ya, melihat sapi-sapi, ada terah sapi Bali, ada terah sapi limusin dan simetan dan sebagainya. Gimana tadi Pak pendapatnya? Ya, jadi yang pertama saya kira Pak Gubernur Maluku memberikan apresiasi baik terutama kepada masyarakat dan pemerintah dan Pak Ari sendiri wakil dari Provinsi Maluku. Kami melihat bahwa acara festival hari ini awal yang baik, dan tentunya saya kira sebagai kegiatan di awal menurut kami ini sudah cukup bagus, lumayan, dan mungkin di tahun-tahun mendatang bisa terus kita tingkatkan dalam event yang besar. Dan tadi setelah kita keliling-keliling sama Pak Dali, Pak Wakil, kita melihat bahwa hari ini para peternak sudah menampilkan sapi-sapi ternak mereka yang ini menunjukkan bahwa ada upaya antusiasme dari petani peternak di sini dalam beternak. Dan saya kira ini tidak ragu lagi kita kemudian bisa mengatakan bahwa selain Seram, Buru sebetulnya sebagai salah satu sentra pengembangan sapi di Maluku. Ya. Dan Bapak tadi sempat sampaikan bahwasanya event ini kalau bisa jadikan kegiatan budaya begitu Pak ya. Itu bagaimana Pak kira-kira? Jadi di tahun ini juga sebetulnya kalau di Jawa Timur kemarin kebetulan ada juga dilakukan event yang sama, kontes ternak, dan bisa dihadiri oleh jajaran Menteri Pertanian, dan waktu itu dihadiri Pak Wakil Menteri sendiri di Jawa Timur. Dan saya kira ini bisa kita kemas, terutama pemerintah daerah bisa dikemas sebagai salah satu event budaya dan pariwisata. Kita ingin membangkitkan lagi, bahwa memperkenalkan lagi jauh lebih luas bahwa Kabupaten Buru sebagai salah satu sentra terutama penghasil sapi di Maluku dan lebih luas lagi di Indonesia. Terima kasih. Terus mungkin yang terakhir Bapak, anggota Dewan kita ini yang masih muda ini. Bapak terkait festival ini Pak, Bapak melihatnya seperti apa Pak? Ya, terima kasih Bang. Kalau saya sih dari anggota DPRD ya, yang mewakili Dapil Buru dan Buru Selatan, khususnya di dataran Wayapo ini punya potensi besar di bidang pertanian ya, khususnya di bidang peternakan. Dengan kita lihat data yang disampaikan oleh Pak Wakil tadi, bahwa di tahun sebelumnya peningkatan populasi sapi dari 16.000 sekian jadi 24.000. Artinya dalam satu tahun kita bisa menghasilkan sekitar 8.000 ekor sapi. Nah, saya melihat bahwa kalau dari sering produksi dan kuantitas kita sudah lebih dari cukup. Yang disampaikan tadi bahwa kita sudah surplus.
yang mau saya bilang bahwa dengan adanya festival ini, waktunya peternak dan petani di Maluku itu untuk naik kelas. Yang awalnya populasi yang banyak mungkin sapi lokal dan sapi Bali, kita lihat bersama bahwa yang hadir di kontes saat ini sapi-sapi yang luar biasa. Bobotnya mungkin bisa dibilang rata-rata di atas 300 dan 400 kilo. Nah, kalau saya sih lebih mensupport kepada masyarakat supaya bagaimana mereka bisa menghasilkan uang yang banyak dalam waktu yang singkat lewat peternakan. Saya kasih contoh bahwa kalau sapi Bali mungkin mereka piara lokal ya, usia 4 tahun mungkin baru sampai 15 juta. Tapi dengan sapi hasil IB dan tadi dicanangkan perdana transfer oleh Pak Wakil, mungkin dalam 3 tahun bobot sapi bisa sampai 800 kilo. Saya membayangkan sebagai seorang peternak bahwa kita punya 20 ekor sapi dengan bobot 800 kilo di kandang, yang disampaikan Pak Wakil dibilang Rojo Koyo itu bisa terwujud. Kalau 20 ekor sapi dengan bobot 800 kilo di kandang, dengan 50 juta, kita bisa dalam 4 tahun bisa dapat 1 miliar. Itu yang tidak bisa dicapai kalau kita hanya petani ladang atau petani sawah. Tapi ini bisa jadi solusi yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat gitu. Jadi harapan kami, saya sebagai DPRD hanya menyampaikan keluhan lah, apa yang disampaikan oleh para masyarakat peternak ke Pak Kadis, kemudian Pak Wakil ya, kalau bisa ke depan support dari pemerintah daerah lebih besar lagi. Nah, yang disampaikan oleh Pak Kadis Pertanian tadi betul bahwa festival ini kan bukan hanya untuk peternak saja, dan ini sudah dilakukan di Jawa Timur kemarin ya, dan itu sangat meriah. Nah, kita berharap bahwa ke depan akan datang dari perwakilan dari pemerintah pusat. Kemarin hanya ini ya, kurang agak terlambat komunikasi ya. Kalau tidak itu kemungkinan paling tidak kemarin itu Dirjen yang akan datang Pak Wakil. Nah, harapan kita 2026 nanti kita akan berkoordinasi lebih awal ya dengan kementerian, sehingga ke depan ya paling tidak kalau menteri bisa datang ya kita menyesuaikan lah. Ya. Pak Menteri minta waktunya kapan, kita ikuti ya. Biar ketika datangnya menteri ini kan pasti ya banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat peternak maupun masyarakat Kabupaten Buru secara umum. Ya harapan saya ya kita sama-sama lah bergandengan tangan untuk kemajuan peternakan dan kemajuan buruh dan Maluku. Semoga cita-cita Pak Wakil Bupati dan Pak Bupati Buru menuju buruh berseri bisa terwujud dalam 5 tahun ke depan. Mungkin itu. Baik, pertanyaan terakhir mungkin Pak. Peternak itu kadang ingin sebuah aksi nyata. Artinya saya melihat tadi juga peternakan masih sistemnya tradisional ataupun kalau semi intensif lah ya. Bisa tidak dibuat intensif saja Pak. Artinya butuh teknologi, pastinya ada sentuhan teknologi di dalamnya. Artinya integrated farming, pertanian, peternakan ini terus siklusnya itu jalan terus dengan artinya bantuan campur tangan dari pemerintah tentunya. Mungkin seperti apa ini? Boleh dengan Ya, jadi memang kalau kita berbicara integrated farming, lahan di Wayapo khususnya ini cukup luas. Rumah masyarakat bisa dilihat pekarangannya luas, dan bisa sambil beternak. Rata-rata ini kan masyarakat beternak ini kandangnya nggak jauh dari rumah. Rata-rata di belakang rumah atau di samping rumah. Karena luas pekarangan masyarakat di Wayapo biasanya itu berapa? 50 kali 50 paling kecil. Nah, kalau kita berbicara integrated farming, ini kan siklus. Jadi dari pakan diberikan ke ternak, kotorannya dimanfaatkan. Nah, ini kedepannya akan dikembangkan dan memang itu butuh satu lokasi untuk dijadikan pilot project. Nah, kalau berbicara sumber daya SDM, saya rasa Wayapo atau Kabupaten Buru mungkin cukup. Tinggal bagaimana kita kasih ruang. Dan kalau bisa dibilang ide-ide ini mesti dinilai dan diapresiasi oleh pemerintah. Nah, salah satu contoh kita melihat di daerah Waikasa, di daerah Waitele itu pernah ada dari Ibu Sri Wahyuni ya, dulu yang transmigrasi yang sekarang sudah berdomisili di Bogor. Mereka pernah mengusulkan ide integrated farming itu. Jadi dari ternak kotorannya diolah jadi biogas, kotoran padatnya diolah lagi jadi pupuk, urin sapi diolah jadi biourin. Semua ini bisa saja. Nah, harapan kita nanti ke depan festival seperti ini bukan saya sapi, tapi hasil produksi pertanian, hasil turunan dari peternakan dan pertanian itu, supaya ada ruang begitu. Nah,
contoh sekarang pupuk-pupuk organik dari luar sebenarnya hasilnya komposisinya hampir sama saja dengan buatan masyarakat di sini. Rata-rata PPL di sini Pak, Wakil, mereka sudah bisa bikin biopestisida, bioinsektisida. Bahkan di 16 ini di Desa Waikerta ada bisa dibilang penyuluh swadaya yang bisa bikin itu. Tinggal bagaimana dikasih ruang, kemudian diarahkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pertanian, untuk bagaimana ini mau diarahkan kemana gitu. Karena kita tahu sendiri kalau masyarakat kan bingung kadang. Mereka punya ilmu, tapi tidak tahu mau diarahkan kemana. Nah, kita berharap kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kemudian yang hadir saat ini para Karang Taruna bisa mendorong ini supaya pertanian di Buru dan di Maluku kita berharap ke depan bisa naik kelas, bisa berdiri sejajar lah dengan pertanian yang ada di Pulau Jawa dan sekitar. Terima kasih banyak Bapak Wakil, Bapak Kepala, dan juga Bapak Dewan. Terima kasih pemirsa. Semoga ini menjadi inspirasi kita bersama, terutama para peternak muda. Jangan takut untuk berternak. Cukup sekian dari Responsif Adaptif Podcast bersama saya Yuda Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.